Selamat pagi, teman-teman. Ini tanggal 27 Maret 2025, dini hari, jam 4 lewat 38 menit pagi. Kita sudah selesai makan sahur. Bagi yang akan berpuasa, selamat sahur. Teman-teman, 2 hari yang lalu saya sampaikan video berjudul eh, Dramatisasi Ringan, Bukan Soros. Saya sampaikan waktu itu bahwa eh, ada peluang bahwa harga akan naik kembali karena sudah menyentuh batas bawah kanal Bollinger. Dan ternyata betul, kemarin pagi harga naik, ya, tapi masih dalam kanal downtrend. Jadi harga memang naik membal balik ke atas, tetapi secara Bollinger ini masih dalam kanal downtrend. Jadi sore hari kemarin saya sampaikan bahwa kita tetap harus waspada. Secara grafis masih dalam suasana downtrend. Lalu, eh, nah, jadi ini sebenarnya peringatan atau himbauan agar memperhatikan risiko karena dalam dalam berdagang saham ada faktor risiko, ada faktor peluang. Jadi risikonya kita lihat dulu, baru kemudian peluangnya. Nah, jadi setelah kemarin naik ke 6.400 lebih, indeks saya sampaikan waspada terhadap kemungkinan eh, downtrend sehingga harga bisa turun lagi. Dan saya kira batas bawahnya ada di 6.250, yaitu batas bawah Bollinger. Nah, sekarang kita coba cari peluang ke atas. Kalau kemarin itu kan mentok ya di sumbu Bollinger di 7.400 sekian. Sebenarnya itu ya sekitar 7.500 lah ya. Itu dia mentok, ditahan oleh sumbu Bollinger kemarin saya perlihatkan kemarin sore. Nah, lalu hari ini bagaimana, kita ada kemungkinan naik ke atas? Ada, karena saya lihat eh, grafik Bollinger-nya itu sudah tembus sedikit sedikit sekali dari garis batas tadi sumbu Bollinger. Kemudian kalau saya lihat gerakan indeks kemarin itu pagi naik cepat sampai hampir jam 11, setelah itu rata sampai sore ya. Sampai sore hampir rata tapi agak tertekan ke atas sedikit. Jadi saya duga yang terjadi adalah pihak asing yang kemarin berhasil dapat harga murah itu dia jualan kemarin itu ya, cari uang, cari cuan. Jadi harga ditahan di indeks 6.400 sekian itu sampai sore dan mereka jualan terus, jualan jualan jualan, ambil profit. Itu yang saya lihat. Tetapi permintaan ternyata tetap tinggi sehingga orang ada yang jual, orang makan semua, diambil semua. Bahkan yang masuk asing itu sampai 2,4 atau 2,6 triliun gitu ya, sekitar itulah. Jadi itu angka yang besar, ya, sekitaran 2,5 triliun itu angka yang besar dalam satu hari. Jadi rupanya ada pihak asing lain seperti ini spekulasi ya. Jadi kan saya pernah sampaikan dalam video saya bahwa asing masih ada ribuan triliun dan yang menjatuhkan harga ini eh, belum tentu mewakili semuanya. Masih ada ribuan triliun asing yang juga menunggu saatnya eh, ambil barang murah. Karena mereka juga nggak bisa keluar. Ingat ya, ribuan ribuan investor asing, ribuan triliun ya. Dana investor asing Indonesia nggak bisa keluar begitu aja. Mereka terkurung di dalam negara ini. Jadi pilihan mereka adalah cari untung di dalam negeri kita ini. Nah, seperti saya sudah sampaikan bahwa mereka tentu sedang menunggu waktu yang baik untuk melawan, untuk memanfaatkan kesempatan. Mungkin kemarin itulah dia ambil
Sementara yang bermain ya, sebut saja yang bermain ya, kadang-kadang saya sebut buaya ya, karena memang banyak akalnya. Jadi yang bermain ini kemarin ambil cuannya, profitnya, karena belasan triliun itu ya. Saya ingat yang membeli kalau nggak salah 16 triliun, yang kurang lebih ya, yang menjual itu sekitar 13 sekian. Jadi ada belasan triliun kemarin transaksi asing. Eh, Kemudian eh, rupanya lebih banyak yang membeli. Jadi barangkali adalah mereka yang selama ini menunggu, pihak asing juga yang besar-besar, kemudian mulai mengumpulkan barang murah. Ini spekulasi ya, karena kalau sudah suasana begini kita terpaksa punya argumen kita sendiri. Ya, silahkan, masing-masing berbeda pendapat ya nggak apa-apa, kan resiko tanggung sendiri. Tapi ada juga argumen-argumen yang didasarkan kepada teori, kepada pengalaman yang baik, yang terdokumentasi. Nah, saya kemarin pakai Bollinger, sekarang saya melihat ada yang masuk 2,5 triliun lebih, ya sekitar itu. Jadi ada demand ini, ada permintaan, dan masih sampai sore masih terus diambil itu barang yang dijual. Jadi ada kemungkinan besok masuk naik lagi. Ulang itu ada garis batas sedikit ditembus ke atas. Jadi kalau kemarin saya sampaikan waspada, itulah bagian dari melihat resiko, ya. Nanti kita bahas sebentar lagi. Sekarang kita coba cari peluangnya dengan argumen yang lain. Ya. Kemarin saya pakai argumen Bollinger, sekarang saya mau pakai argumen price action namanya. Ini ya, gerakan harga seperti ini, kalau kita analisa biasanya di garis-garis ya, garis begini, garis begini. Ini disebut argumen price action. Jadi saya coba cari peluang di sini. Ini kita lihat, ya ternyata beberapa waktu ini belakang ya, itu harga selalu berhenti. Kalau turun itu berhenti di sini, di sekitar 6.250 indeksnya. Susah turun ke bawah lagi, kurang lebih ya. Mungkin pernah sih sampai ke bawah 6.000 ya, ke bawah gitu. Tapi langsung balik lagi. Jadi kalau dirata-ratakan itu 6.250 adalah pertahanan bawah dari eh, IHSG indeks ya. Memang bisa turun, tapi langsung kembali balik, dilawan balik. Jadi dianggap atau kita anggap bahwa pertahanan IHSG ada di 6.250. Pernah mendekati 6.000, pernah turun ke, tapi itu sebentar saja. Jadi kalau dirata-ratakan itu kita abaikan. Nah, pulang naiknya berapa? Pulang turunnya ya ke 6.200, pulang naiknya adalah ke 6.700. Ini berdasarkan grafik ini, gambar ini. Ya, kita lihat di masa lalu, kalau harga turun seperti ini, mulai dari bulan Februari turun, ya, ini kalau dari tahun lalu ya, turun sekitar 6.700 dia berhenti dan balik. Di sini juga begitu, tahun 2023 turun 6.700 balik. Di sini juga begitu ya. Ini beberapa tahun saya kasih lihat ya, karena penting untuk mencari argumen saja. Ternyata kita lihat, kita dapat argumen, rupanya indeks harga kita itu susah turun ke bawah 6.700. Tetapi kemudian situasi atau iklim berubah, ya, iklim ada pemerintah baru, ada kebijaksanaan baru, lalu orang punya kekhawatiran terhadap gerakan pemerintah baru, lalu berubahlah situasinya sehingga turun harga ke sampai bahkan sampai ke 6 ribuan. Ya. Jadi kalau harga ini akan kembali ke atas, maka dia akan berhenti di 6.700. Ini teori price action ya, ini disebut eh, tadinya ini support sangat kuat, dan teorinya support sangat kuat. Kalau sampai tembus, dia akan menjadi
resistance yang sangat kuat. Jadi nggak gampang menembus balik 6.700 ini. Jadi dari argumen price action kita lihat bahwa uh, batas atas dari gerakan indeks saham hari ini adalah 6.700. Ini yang kita pertimbangkan dalam mengatur gerakan ke depan. Ada risiko untuk turun ke 6.250, ya. Ya, walaupun kadang-kadang bisa melejit ke bawah sebentar, kemudian peluangnya adalah 6.700. Sekarang ini kita ada di 6.470. Jadi ada 230 peluangnya ke atas dan ada 220 untuk peluangnya turun ke bawah. Dan mendekati 50-50. Nah, ini penting untuk memperkirakan berapa banyak kita masuk di portofolio kita, di saham kita. Karena kan tetap ada peluang turun. Jadi artinya kita harus punya cash, perlu punya cash. Tapi ada peluang naik, berarti kita harus punya barang, punya saham. Nah, silakan. Secara teori mestinya kita punya 50-50. Tapi kan kita punya feel juga ya. Wah, ini kelihatannya agak berat ke atas ini ya. Mungkin ditingkatkan 60-40 ya, 40% saja fotonya atau 70-30 ya. Itu yang berpikir secara argumen ya, dengan argumen-argumen seperti ini. Tentu saja bagi yang berjiwa bernyali ya silahkan kalau mau all out di sini karena gara-gara ada ini, tapi tentu ada risiko ya, tentu ada risiko ya, kita mengambil risiko kita masing-masing. Tentu saya hanya menyampaikan apa yang saya lakukan. Jadi saat ini saya punya cash masih, besok mungkin saya akan lihat dulu pagi-pagi apakah betul ada perlawanan ke atas seperti yang saya duga. Kalau betul mungkin saya akan cari tambahan saham lagi sedikit. Demikian, jadi yang utama ingin saya sampaikan di sini adalah kita selalu punya argumen dalam membuat keputusan. Semakin banyak argumen yang kita miliki, mudah-mudahan keputusan kita semakin baik. Nah, ada berbagai kiat, jurus, atau teori yang bisa kita jadikan argumen. Seperti kemarin waktu saya keluar jualan untuk Bank BCA di 8, sebagian ya, belum semua, saya masih simpan. Sebagian saya jual di 8.500-an. Itu argumennya adalah dengan melihat bid dan over. Aliran bid dan overnya saya perhatikan. Jadi pada hampir jam 10, 9.45 begitu, saya putuskan jual sebagian. Dan ternyata memang harga Bank BCA bertahan di 8.500-an sampai sore. Jadi adalah teman-teman pelajari argumen-argumen apa yang bisa kita manfaatkan dalam membuat keputusan. Cek argumennya. Demikian, terima kasih. Selamat berpuasa kembali.